Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 1 oleh Qurratul A'yun Nas dan Thalabatul Mufidah yang akan menjelaskan tentang rapid assessment. Oke, kita lanjut saja. Apa sih rapid assessment itu? Pengertian rapid assessment. Rapid Assessment atau RAP adalah cara penilaian cepat yang dikenalkan oleh Scrimshaw, SJM, dan Hurtado pada 1992 untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang hal apa saja yang melatar belakangi perilaku kesehatan masyarakat, termasuk faktor sosial budaya dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya yaitu RAP merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang digunakan peneliti sosiolog, antropolog, dan psikolog secara fenomenologi sejak tahun 1980. Pengambilan sampel pada RAP dilakukan pada sejumlah kecil responden yang disebut dengan informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu RAP umumnya dimanfaatkan untuk yang pertama yaitu sebagai alat untuk menggali gagasan, yang kedua sebagai langkah awal pengembangan penelitian, yang ketiga sebagai cara untuk memahami hasil penelitian lanjutan, yang keempat sebagai metode pengumpulan data. Lalu prinsip umum rapid assessment itu apa saja sih? Yang pertama yaitu rapid assessment harus partisipatif dan konsultatif. Yang kedua, assessment dilakukan di tempat itu, bukan jarak jauh. Yang ketiga, fokus sasaran pada apa, bukan mengapa. Dan yang keempat, yaitu waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita beralih ke tahap pelaksanaan rapid assessment. Yang pertama yaitu menyusun rancangan studi, di mana menyusun rancangan studi itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu rancangan studi disusun mulai dari latar belakang dengan penekanan pada mengapa dan bagaimana. Yang kedua, melakukan studi kepustakaan, menetapkan metode yang digunakan termasuk pemilihan instrumen untuk pengumpulan data. Yang ketiga, menyusun rencana jadwal pelaksanaan termasuk pengumpulan data, manajemen dan analisis data. Yang keempat, memilih daerah penelitian dengan memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan biaya untuk itu, waktu dan tenaga yang diperlukan pada kondisi yang seperti itu. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informan yang ada. Kita lanjut ke yang kedua yaitu kesiapan logistik, di mana kesiapan logistik itu terdiri dari beberapa hal. A. Mengurus izin pelaksanaan penelitian sebagai salah satu bentuk etika penelitian. Yang B. Surat pemberitahuan pelaksanaan RAP sebagai persiapan di daerah penelitian penting untuk dilakukan. Yang C. Apa yang harus dipersiapkan di daerah penelitian, peran tim daerah, dan apa yang jadi tanggung jawab tim assessment, populasi, dan sampel terpilih sebaiknya dideskripsikan dengan jelas. Yang D. Pendeskripsian berkaitan dengan hal apa yang disiapkan dan menjadi tanggung jawab baik oleh daerah penelitian dan oleh tim RAP sangat diperlukan sehingga ada pengembangan tugas yang jelas. Yang E. Panduan teknis dalam pelaksanaan RAP diperlukan karena tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Kita lanjut yang ketiga yaitu penyusunan tim RAP. Yang A. Memilih orang yang tepat yaitu sesuai keahlian dalam metodologi dan substansi tertentu dan sesuai dengan tujuan serta kemampuan dalam kerja tim, umumnya terdiri dari ahli kesehatan masyarakat, sosiolog, antropolog, psikolog, dan keahlian lain yang diperlukan. Yang B. Leadership atau ketua tim amatlah penting. Yang C. Supervisor yang peka, mampu dan bijaksana dan dapat melihat masalah serta mampu mengarahkan. Yang D. Pelatihan dan uji coba form pertanyaan oleh tim RAP. Selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan rapid assessment. Yang pertama, telaah informasi yang ada termasuk data sekunder. Yang kedua, observasi secara partisipatif dan non-partisipatif.
Yang ketiga, wawancara mendalam. Yang keempat, diskusi kelompok yang terdiri dari non-FGD atau bukan forum grup diskusi. Yang kelima, itu fokus ke grup diskusinya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis data rapid assessment. Yang pertama, mendengar ulang kaset rekaman atau membaca ulang transkrip tiap diskusi atau wawancara. Yang kedua, mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan wilayah bahasan. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu istilah atau kata atau pernyataan yang tetap muncul dalam tiap pembahasan. Yang keempat, mempertegas dan memperjelas istilah atau kata atau pernyataan yang tetap muncul berdasarkan temuan lain dalam FGD. Yang kelima, mengidentifikasi perbedaan dan kelainan dalam tiap bahasan. Yang keenam, membuat rangkuman temuan atau pola. Dan yang terakhir yaitu mengutip ungkapan lisan yang menggambarkan tiap sudut pandang. Baiklah, itu adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.